Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam dari sekadar napas dan denyut tubuh? Sesuatu yang memanggilmu, mengajakmu untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rahasia ruh dan perjalanan setelah kematian, tekan tombol subscribe sekarang, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kita membuka tabir rahasia ilahi yang jarang dibicarakan. Sebab perjalanan ini bukan sekadar pengetahuan, ini adalah perjalanan pulang, perjalanan mengenal diri, dan perjalanan mengenal Tuhan. Dan mungkin malam ini hatimu dipilih untuk mendengarnya. Bab 1, Misteri Ruh, cahaya pertama yang menghidupkan. Pada awal penciptaan, ketika belum ada langit yang terentang dan belum ada tanah yang mengeras, Ruh telah lebih dulu hadir sebagai rahasia yang hanya Allah ketahui. Ia bukan sekadar hembusan hidup, tetapi sebuah cahaya halus yang memancar dari sumber keabadian. Ruh diciptakan dalam keadaan mengenal Tuhannya, mengenal panggilan lembut yang kelak akan membangunkannya setiap kali manusia tersesat oleh dunia. Karena itu, di dalam diri setiap manusia ada getaran samar, kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, seakan ada rumah jauh yang selalu memanggil untuk kembali. Disinilah misteri besar bermula, bahwa tubuh hanyalah singgasana sementara, sedang ruh adalah pengembara yang sedang menjalani amanahnya. Saat ruh diturunkan ke dunia dan memasuki tubuh, ia memasuki batas-batas baru yang penuh ujian. Dari alam tanpa waktu, ia turun ke ruang yang penuh keterikatan. Semua suara, rasa, dan keinginan dunia menjadi tembok yang tebal, membuat ruh berjuang untuk tetap mengingat asalnya. Namun di balik keterikatan itu, ruh tetap memancarkan cahaya yang membuat manusia mampu membedakan antara ketenangan dan kesenangan, antara kedekatan dengan Allah dan kelalaian yang menipu. Itulah mengapa hati manusia sering gelisah ketika jauh dari Tuhan, karena ruh sedang kehilangan nafas spiritualnya. Ruh berjalan di dalam manusia seperti angin lembut, yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Ketika manusia melakukan kebaikan, ruh menjadi ringan, teduh, dan bercahaya. Tetapi ketika manusia terlena oleh hal-hal yang menggelapkan hati, ruh menjadi berat, seakan dibungkus kabut yang membuatnya sulit menemukan jalan kembali. Dalam keheningan malam ketika dunia tertidur, ruh sering berbisik kepada hati, bahwa ketenangan yang sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari kembali kepada Dia yang menghidupkan. Dan siapapun yang mampu mendengar bisikan itu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli apapun. Para ulama makrifat pernah mengatakan bahwa ruh adalah saksi paling jujur tentang keadaan manusia. Tubuh bisa tersenyum, tetapi ruh bisa menangis. Lidah bisa berkata baik, tetapi ruh bisa membusuk oleh dosa yang disembunyikan. Karena itulah Allah memandang hati dan niat, bukan sekadar gerakan tubuh. Ruh memancarkan kebenaran yang tidak bisa ditutupi oleh penampilan. Ketika seseorang belajar untuk membersihkan hatinya, sebenarnya ia sedang membersihkan cermin ruhnya agar dapat memantulkan cahaya ilahi dengan lebih jernih. Pada akhirnya, memahami ruh adalah memahami diri. Jika manusia mampu mengenali suara lembut di dalam dirinya, suara yang mengajak kepada kebaikan, kesabaran, dan ketenangan, maka ia sedang menyentuh hakikat penciptaannya. Ruh tidak pernah dikirim untuk sekadar hidup dan mati. Ia diutus untuk kembali kepada Allah dalam keadaan lebih mengenalnya daripada ketika pertama kali bersaksi. Dan siapa yang meniti perjalanan ini dengan lembut, perlahan, dan penuh kesadaran, akan menemukan bahwa seluruh hidup sesungguhnya hanyalah perjalanan pulang menuju cahaya yang abadi. Bab 2, ketika ruh memasuki tubuh, gerbang pertama kehidupan. Ketika ruh pertama kali ditiupkan ke dalam jasad yang masih lembut di rahim seorang ibu, alam semesta seakan berhenti sejenak. Tidak ada suara yang terdengar, tidak ada cahaya yang tampak, tetapi para malaikat menyaksikan momen itu sebagai salah satu detik paling agung dalam perjalanan manusia. Ruh datang membawa cahaya perjanjian, cahaya yang kelak menjadi fitrah, benih kebenaran yang selalu mengarahkan manusia pulang, meski ia tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Pada saat itulah kehidupan dimulai bukan dengan detak jantung, tetapi dengan hadirnya kesadaran yang Allah tempatkan dalam dada manusia.
Ruh yang sebelumnya bebas di alam, sebelum dunia kini memasuki ruang sempit bernama tubuh. Ia belajar tentang batas, tentang rasa sakit, tentang tangis, dan tentang kebutuhan. Dunia menjadi kelas pertama bagi ruh, tempat ia memahami bahwa kehidupan akan diwarnai oleh berbagai ujian. Namun di balik semua keterbatasan jasad, ruh tetap menyimpan memori primordialnya, yakni bahwa ia pernah berdiri di hadapan Allah, menjawab panggilannya tanpa keraguan. Karena itulah manusia sering merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta, kekuasaan, atau pujian. Itu bukan kekurangan, itu adalah panggilan ruh yang meminta untuk diingat kembali. Hubungan antara ruh dan tubuh bukanlah hubungan antara penguasa dan budak. Keduanya adalah amanah yang saling menguatkan bila dijalani dengan seimbang. Tubuh membutuhkan makan, sedangkan ruh membutuhkan zikir. Tubuh mencari kenyamanan, sedangkan ruh mencari ketundukan. Jika manusia terlalu memanjakan tubuhnya, ruh menjadi lemas dan terbungkus debu dunia. Tetapi ketika manusia mulai menyeimbangkan keduanya, memberi hak jasad dan hak ruh, disitulah kebijaksanaan lahir. Hati menjadi lapang, akal menjadi jernih, dan hidup mendapatkan arah yang lebih jelas. Seringkali suara ruh muncul dalam bentuk kegelisahan tanpa sebab, air mata yang turun tiba-tiba, atau keinginan untuk kembali kepada Allah meski hidup sedang baik-baik saja. Itu adalah panggilan paling jujur dari dalam diri, panggilan yang menunjukkan bahwa ruh tidak pernah meninggalkan asalnya. Bahkan ketika manusia tenggelam dalam kesibukan dunia, ruh tetap mengetuk pintu hati dengan lembut, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang menyala dalam batin. Ketika seseorang mulai mendengarkan suara lembut itu, perjalanan rohani pun dimulai. Ia mulai merasakan bahwa setiap napas adalah titipan, setiap langkah adalah ujian, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali dekat kepada Allah. Ruh menjadi lebih bercahaya, tubuh menjadi lebih tenang, dan hati menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Pada titik ini, manusia menyadari bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan ruhani yang panjang. Perjalanan yang baru saja dimulai ketika ruh memasuki tubuh dan akan terus berlanjut hingga ia kembali kepada Tuhannya dengan membawa kisahnya sendiri. Bab 3. Alam Barzakh, gerbang setelah kematian. Ketika ruh berpisah dari tubuh, dunia yang selama ini terasa begitu nyata, berubah menjadi seperti bayangan yang perlahan memudar. Pada detik itu, ruh melihat tubuhnya sendiri terbaring, tetapi ia tidak lagi dapat menggerakkannya atau kembali ke dalamnya. Segala yang dulu terasa penting, kekayaan, ambisi, pujian, dan rencana-rencana besar, tiba-tiba kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah ruh, berdiri di antara dunia dan akhirat, memasuki alam yang tak pernah ia alami sebelumnya. Alam barzakh, ruang sunyi yang menjadi pembatas antara kehidupan sementara dan kehidupan abadi. Di barzakh, ruh tidak lagi dapat berbohong pada dirinya sendiri. Cahaya amal baik yang dulu dilakukan dengan ikhlas akan memancarkan keteduhan seperti taman yang rimbun. Sementara dosa yang dulu dianggap kecil bisa berubah menjadi beban yang menyakitkan. Tidak ada lagi topeng sosial, tidak ada lagi pujian manusia yang menipu. Yang berbicara di sana hanyalah ketulusan hati dan niat yang pernah disembunyikan. Ruh belajar bahwa segala amal yang terlihat kecil di dunia ternyata besar di hadapan Allah, dan semua kelalaian yang tampak sepele ternyata berbobot besar di alam ini. Bagi ruh yang selama hidup menjaga hubungannya dengan Allah, barzakh bukan tempat yang menakutkan. Ia menjadi taman ketenangan, di mana ruh beristirahat dengan lembut, dikelilingi cahaya yang menenteramkan. Doa anak yang saleh menjadi angin sejuk, sedekah jariyah menjadi pelindung yang terus mengalir, dan ilmu yang bermanfaat menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Namun bagi ruh yang lalai, barzakh menjadi tempat penyempitan, sebuah kesunyian yang membuatnya menghadapi dirinya sendiri tanpa bisa lari. Segala yang pernah ditutupi kini muncul dengan jelas, membuatnya merasakan penyesalan yang tidak pernah ia bayangkan. Di alam ini, waktu tidak berjalan seperti di dunia. Sehari bisa terasa seperti bertahun-tahun, sementara bertahun-tahun dapat terasa seperti sekejap. Ruh tidak lagi terikat oleh jam atau kalender, tetapi oleh keadaan batinnya sendiri.
Jika ia dipenuhi cahaya, waktu berlalu dengan mudah. Tetapi jika ia membawa kegelapan, setiap detik terasa berat. Barzakh menjadi cermin besar yang memantulkan seluruh jalan hidup manusia, tanpa ada satupun yang tertinggal. Ruh menyaksikan konsekuensi dari setiap pilihan, membuatnya memahami betapa berartinya satu sujud, satu kata baik, atau satu niat yang ikhlas. Barzakh bukan hukuman, tetapi ruang pembelajaran terakhir sebelum manusia dibangkitkan. Ia adalah alam yang mengingatkan bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat. Ruh yang memasuki barzakh akan memahami kenyataan yang selama ini hanya ia dengar dalam ayat dan hadis. Bahwa kehidupan sejati dimulai bukan ketika manusia lahir, tetapi ketika ia meninggalkan dunia. Dan saat ruh menyadari hal itu, barulah ia memahami betapa berharganya setiap napas yang pernah Allah pinjamkan selama hidup di dunia. Bab 4, detik terakhir, saat ruh dicabut dari tubuh. Ketika ajal datang, alam seakan berhenti menghela napas. Tidak ada yang mampu menolak, tidak ada yang dapat menunda, karena itulah janji yang telah ditetapkan sejak manusia ditiupkan ruhnya. Pada detik-detik terakhir itu, ruh mulai merasakan tarikan halus yang membuat tubuh menjadi semakin lemah. Mata melihat tetapi tidak lagi mampu fokus, telinga mendengar tetapi tidak bisa merespons, dan lidah ingin berbicara namun terasa berat. Dunia yang selama ini begitu ramai perlahan berubah menjadi bisikan jauh, seolah seseorang sedang memanggil dari balik tabir yang tidak terlihat. Malaikat maut datang bukan dengan bentuk menakutkan sebagaimana sering dibayangkan manusia, tetapi dengan rupa sesuai dengan keadaan ruh orang tersebut. Bagi yang hidupnya penuh kebaikan, kedatangannya terasa lembut, bagaikan angin yang menyentuh dahan pohon. Penarikan ruhnya seperti tetesan air yang mengalir keluar dari mulut kendi, tenang, bersih, dan memudahkan. Namun bagi yang hatinya keras, yang hidupnya jauh dari Allah, tarikan itu terasa berat seperti kain basah yang ditarik melalui duri. Seluruh badan merasakan getaran kesakitan yang tidak terlihat oleh manusia di sekitarnya. Inilah sakaratul maut, gerbang yang hanya dilewati sekali, namun menentukan seluruh perjalanan selanjutnya. Pada saat ruh sudah mulai berpisah dari tubuh, seseorang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia yang masih hidup. Ia melihat malaikat, melihat keluasan alam yang tidak pernah terbayangkan, bahkan melihat posisi akhirnya, antara cahaya atau kegelapan. Tubuh terlihat seperti pakaian lama yang harus ditanggalkan, sementara ruh mulai mengenakan wujudnya yang hakiki. Namun meski melihat semuanya, ia tidak mampu menyampaikan apapun kepada orang yang menangis di sampingnya. Disinilah manusia memahami betapa rapuhnya dunia, betapa cepatnya semua yang dicintai harus ditinggalkan tanpa bisa dibawa. Ketika ruh akhirnya tercabut sepenuhnya, dunia menjadi seperti mimpi yang telah selesai. Ruh melihat tubuhnya terbaring, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk kembali. Yang mengejutkan bagi banyak ruh adalah kenyataan bahwa hidup ternyata sangat singkat. Lebih singkat dari apa yang mereka bayangkan. Mereka melihat amalnya berwujud cahaya atau api, melihat siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya mencintai dunianya. Pada saat itu tidak ada ruang untuk penyesalan karena semua pilihan telah terkunci bersama napas terakhir. Momen keluarnya ruh adalah pertemuan antara ketentuan dan kenyataan. Ia menjadi cermin dari seluruh perjalanan hidup. Apakah manusia hidup sebagai hamba atau sebagai pengikut dunia? Apakah hatinya lembut atau keras? Apakah ia mengingat Allah atau tenggelam dalam kelalaian? Kematian bukan akhir, tetapi pintu menuju kehidupan yang lebih luas. Dan bagi ruh yang siap, detik terakhir itu bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan awal perjalanan kembali kepada Allah, Tuhan yang telah lama dirindukan dan kini akhirnya ditemui tanpa tabir. Bab 5. Hakikat hidup. Ruh sebagai pengendali tubuh. Hidup bukan tentang berapa banyak langkah yang kita tempuh, bukan tentang seberapa keras tubuh bekerja, dan bukan pula tentang seberapa lengkap harta yang kita miliki. Hakikat hidup terletak pada cahaya ruh yang menghidupkan seluruh gerakan, niat, dan arah hidup manusia. Tanpa ruh, tubuh hanyalah tanah yang dibentuk menjadi daging dan tulang. Tetapi dengan ruh, manusia mampu mencintai, memahami, berpikir dan mengenal Tuhannya. Ruh adalah pusat kesadaran yang menentukan
Apakah seseorang berjalan menuju cahaya atau menuju kegelapan? Ia adalah inti dari siapa kita sebenarnya, sementara tubuh hanyalah pakaian yang dikenakan selama singgah di dunia. Pada dasarnya, tubuh dan ruh adalah dua entitas yang berbeda. Tubuh ingin istirahat, sementara ruh ingin mendekat kepada Allah. Tubuh mendambakan kesenangan sementara, ruh merindukan ketenangan abadi. Konflik inilah yang sering membuat manusia merasa kosong, meski kehidupannya tampak lengkap. Ketika manusia hanya mendengarkan keinginan tubuhnya, mengejar dunia, memuaskan hawa nafsu, mengabaikan ibadah, ruh perlahan melemah. Ia seperti burung yang kehilangan kemampuan terbang karena terlalu lama terikat pada tanah. Namun ketika manusia memberi ruang bagi ruhnya, melalui zikir, sujud, renungan, dan amal, maka ruh pulih, kuat, dan memimpin tubuh menuju kebaikan. Para pencari makrifat memahami bahwa kehidupan sejati bukan berada pada apa yang tampak oleh mata, tetapi pada apa yang bergetar di dalam hati. Mereka menjaga ruhnya lebih dari menjaga tubuhnya. Sebab ketika ruh bersih, hati pun bersih. Ketika ruh bercahaya, pandangan terhadap hidup menjadi jernih. Seseorang yang ruhnya kuat tidak mudah goyah oleh cemooh, tidak besar kepala oleh pujian, dan tidak takut oleh kekurangan materi. Ia hidup dengan kesadaran bahwa dirinya bukan sekadar jasad, melainkan amanah dari Allah yang harus diarahkan menuju jalan yang diridai. Ruh sering berbicara melalui isyarat lembut yang terkadang tidak disadari manusia. Ia muncul sebagai rasa tidak tenang ketika kita jauh dari ibadah, atau sebagai keteduhan tiba-tiba ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ia berbicara melalui perasaan bersalah setelah berbuat dosa, atau melalui kelegaan luar biasa setelah memaafkan seseorang. Semua itu adalah bahasa ruh yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Jika manusia mau berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan suara hatinya, ia akan mendengar panggilan halus yang mengarahkannya kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya, manusia harus memilih siapa yang akan ia jadikan pengendali hidupnya, tubuh atau ruh. Jika hidup dikendalikan oleh tubuh, manusia akan tenggelam dalam keinginan yang tidak pernah puas. Tetapi jika hidup dikendalikan oleh ruh, manusia akan berjalan dengan ringan walau bebannya besar dan akan menemukan makna meski hidupnya sederhana. Ruh adalah kompas yang Allah titipkan dalam diri setiap manusia, kompas yang selalu menunjuk kepadanya. Dan siapa yang mengikuti arahnya akan menemukan kehidupan yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bermakna daripada apapun yang ditawarkan dunia. Bab 6. Saat ruh tidur dan terjaga, misteri di balik kesadaran manusia. Tidur adalah salah satu rahasia terbesar yang Allah sisipkan dalam kehidupan manusia. Ketika mata terpejam dan tubuh beristirahat, ruh tidak sepenuhnya tetap berada di dalam jasad. Ada sisi dari ruh yang diangkat, dibawa mengembara, dan kembali dengan izin Allah. Itulah sebabnya tidur disebut kematian kecil, sebuah jeda antara dunia nyata dan dunia yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Pada saat itulah manusia disadarkan bahwa kendali atas hidupnya tidak pernah berada sepenuhnya pada dirinya. Bahkan untuk sekadar membuka mata di pagi hari pun, manusia bergantung pada kasih sayang Allah yang mengembalikan ruh ke tubuhnya. Betapa lemahnya kita, betapa kecilnya diri kita, dan betapa besarnya kuasanya. Ada banyak pesan yang sering dibisikkan ruh saat manusia tertidur. Pesan itu bisa hadir sebagai mimpi yang samar, bisa juga sebagai mimpi yang jelas dan penuh makna. Tetapi tidak semua mimpi berasal dari sumber yang sama. Ada mimpi yang berasal dari Allah sebagai kabar, pengingat, atau petunjuk. Ada pula mimpi yang sekadar cermin dari pikiran manusia, dan ada mimpi yang datang dari godaan setan. Ruh manusia dalam keadaan tidur lebih terbuka untuk menerima hal-hal yang tidak mampu ditangkap ketika tubuh sedang tersibukkan oleh dunia. Inilah mengapa kadang seseorang terbangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tenang, takut, sedih, atau tiba-tiba ingin berubah menjadi lebih baik. Ketika manusia terjaga, ruh bekerja melalui kesadaran, akal, dan hati. Namun ketika manusia tidur, ruh bekerja melalui bisikan-bisikan halus yang menyentuh kedalaman jiwa. Pada fase inilah manusia sering mendapat ilham, penyadaran diri, atau jawaban atas kegundahan yang dipendamnya. Para ahli hikmah menyebutnya sebagai
ruang pertemuan antara kesadaran bumi dan kesadaran langit. Sebab roh meski berada di tubuh, tetap memiliki hubungan erat dengan dimensi yang lebih tinggi. Dalam tidur, tali itu menjadi sedikit lebih longgar, membuat ruh dapat merasakan sesuatu yang tidak dapat dijangkau saat terjaga. Namun misteri ini juga mengingatkan manusia tentang betapa rapuh dan bergantungnya ia pada Tuhannya. Setiap malam tanpa disadari, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita meletakkan seluruh kendali, seluruh rasa aman, seluruh hidup dalam genggamannya. Kita tidak tahu apakah ruh akan dikembalikan atau tidak. Dan ketika bangun, ucapan Alhamdulillah bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan bahwa hidup ini bukan milik kita. Ia adalah hadiah yang baru saja diberikan kembali. Kesadaran ini membuat manusia lebih lembut hatinya, lebih bersyukur langkahnya, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hari. Pada akhirnya tidur dan bangun bukan hanya proses biologis. Itu adalah pengalaman spiritual yang mengingatkan manusia tentang hakikat kehidupan. Ketika ruh kembali ke tubuh setiap pagi, itu adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menuntun hidup menuju cahaya Allah. Setiap hari adalah kelahiran ulang, setiap tidur adalah pengingat bahwa kehidupan dapat berhenti kapan saja. Dan siapa yang menyadari hal ini akan menjalani harinya dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih sadar, dan ruh yang lebih dekat dengan Tuhannya. Bab 7, Cahaya Ruhani, ketika hati menjadi cermin kebenaran. Ada saat-saat ketika hati manusia terasa begitu bening hingga mampu memantulkan cahaya kebenaran dengan jelas. Ketika ruh bersih dan dekat kepada Allah, hati berubah menjadi cermin yang menangkap isyarat-isyarat ilahi, seolah-olah dunia tak lagi menjadi kabut yang menghalangi pandangan batin. Dalam keadaan ini, seseorang dapat merasakan kehadiran Allah bukan melalui penglihatan, melainkan melalui kesadaran yang halus dan mendalam. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian pesan. Setiap kesulitan membawa hikmah, setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap detik adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Namun cahaya ruhani tidak selalu hadir begitu saja. Ia membutuhkan keheningan batin, kesabaran yang luas, dan niat yang tulus. Ketika manusia sibuk mengejar dunia, cahaya itu terhalang oleh debu ambisi, rasa takut, dan kelekatan terhadap hal-hal yang fana. Karena itu banyak orang merasakan kehampaan meski pencapaiannya tinggi. Mereka kehilangan arah bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena cermin hatinya tidak lagi jernih. Ruh yang redup akan sulit menangkap cahaya, sebagaimana mata yang lelah sulit melihat bintang. Untuk itulah setiap manusia membutuhkan jeda, sejenak berhenti dari hiruk-pikuk, menenangkan hati dan membuka diri untuk dituntun oleh bisikan ilahi. Cahaya rohani sering muncul pertama kali sebagai rasa lembut yang menyentuh hati. Ia bukan suara, bukan bayangan, tetapi pemahaman mendalam yang datang tiba-tiba. Kadang berupa peringatan, kadang berupa dorongan untuk berbuat baik, kadang berupa ketenangan yang menenangkan luka paling dalam. Para ulama menyebutnya ilham, sesuatu yang Allah masukkan ke dalam hati hamba yang dikehendakinya. Namun ilham hanya datang kepada hati yang mau mendengar. Jika hati sibuk menghakimi, menyimpan kebencian, atau terperangkap dalam kesombongan, maka pintu itu tertutup. Karena itu, memperbaiki akhlak bukan hanya untuk hubungan sesama manusia, tetapi juga untuk menjaga jernihnya hati agar cahaya Allah dapat masuk. Seseorang yang hatinya diterangi cahaya ruhani akan melihat dunia dengan lebih dalam. Ia tidak mudah terpedaya oleh penampilan luar, tidak cepat terseret oleh amarah atau kesedihan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Ia melihat manusia dengan mata kasih, karena ia menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan beban ruhani yang hanya Allah yang mengetahuinya. Cahaya itu membuat langkahnya ringan, meski ujiannya berat, karena ia mengerti bahwa setiap kejadian adalah bagian dari skenario ilahi yang tak pernah salah. Hatinya tenang bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia harus kembali ketika masalah datang. Pada akhirnya cahaya ruhani adalah hadiah paling berharga yang dapat diterima manusia di dunia ini.
Ia bukan sesuatu yang dapat dibeli atau dipaksakan, tetapi tumbuh dari ketulusan, ibadah, zikir, dan keinginan sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Ketika cahaya itu hadir, manusia merasakan bahwa hidupnya tak lagi hampa. Ia merasa dipandu, dijaga, dan diarahkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dan siapapun yang pernah merasakan cahaya itu, walau hanya sekejap, akan mengerti bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang kepada hakikat, pulang kepada makna, dan pulang kepada Tuhan yang selama ini selalu menunggu. Bab 8. Ketika ruh terluka. Luka batin yang tidak terlihat oleh mata. Ada luka-luka tertentu yang tidak mengeluarkan darah, tidak terlihat oleh siapapun, bahkan sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Itulah luka ruhani, retakan halus pada jiwa yang muncul akibat kecewa, kehilangan, dosa, rasa bersalah, atau perjalanan hidup yang terlalu berat. Luka-luka ini tidak terdengar suaranya, namun getarannya mempengaruhi cara manusia melihat dunia, mencintai dirinya, dan mendekati Tuhannya. Banyak orang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam dirinya, ruh sedang menjerit, mencari tempat untuk istirahat, mencari tangan ilahi yang mampu memeluk luka yang selama ini disembunyikan. Luka ruhani bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa manusia sedang menanggung beban yang lebih besar dari apa yang mampu dilihat. Ketika ruh terluka, dunia terasa lebih berat dari biasanya. Hati mudah tersinggung, pikiran cepat lelah, dan semangat seakan tersedot tanpa tahu kemana perginya. Seseorang yang terluka ruhnya sering terlihat kuat secara fisik, namun rapuh secara batin. Ia bisa tertawa, bisa bekerja, bisa berbicara seperti biasa, tetapi di sisi dalam dirinya terdapat kehampaan yang tidak mudah diisi oleh kata-kata. Luka seperti ini tidak bisa disembuhkan oleh waktu saja. Waktu hanya membuat manusia terbiasa dengan rasa sakitnya, bukan menyembuhkan sumber lukanya. Penyembuhan sejati datang ketika manusia berani menghadapinya, bukan melarikan diri dan menyerahkannya kepada Allah yang Maha Lembut dalam memperbaiki setiap jiwa. Luka ruhani sangat erat kaitannya dengan hati yang jauh dari Tuhan. Ketika manusia kehilangan arah, menjauh dari ibadah, atau melakukan sesuatu yang merusak fitrahnya, ruh memberikan sinyal berupa rasa tidak tenang, gelisah, atau kehilangan makna. Itulah tanda bahwa ia sedang memanggil pemiliknya untuk kembali menuju cahaya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tetapi manusialah yang sering menutup pintu hatinya. Dan ketika pintu itu tertutup terlalu lama, ruh menjadi lemah, seperti tanaman yang tidak lagi mendapat cahaya matahari. Namun sebagaimana tanaman yang tampak layu dapat hidup kembali dengan air dan cahaya, ruh pun dapat bangkit kembali dengan zikir, tobat, dan kerendahan hati. Salah satu cara Allah menyembuhkan luka ruhani adalah dengan mengirimkan ujian yang membuat seseorang kembali mengingatnya. Kadang Allah mengambil sesuatu yang sangat dicintai hambanya, agar ia kembali mencintai zat yang lebih layak dicintai. Kadang Allah memberikan kesedihan agar manusia tidak lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Kadang Allah membuat hati seseorang patah agar ia berhenti bersandar kepada manusia dan mulai belajar bersandar kepadanya secara penuh. Semua ini bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengembalikan ruh kepada keadaan paling kuat, keadaan ketika ia dekat dengan Tuhannya. Pada akhirnya, luka ruhani adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Luka itu membentuk kepekaan, memperhalus hati, dan membuka ruang untuk menerima cahaya ilahi yang lebih dalam. Seseorang yang pernah terluka pada level ruhani akan menjadi lebih bijak, lebih lembut, lebih memahami penderitaan orang lain. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit meski jatuh berkali-kali. Ia mengerti bahwa sembuh bukan berarti tidak pernah sakit lagi, tetapi mampu berjalan dengan hati yang lebih jernih. Dan ketika ruh akhirnya sembuh, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lebih mantap langkahnya, lebih tenang jiwanya, dan lebih dekat kepada Allah yang selalu menunggu di setiap luka yang kita bawa. Bab 9. Rahasia takdir. Ketika ruh menyaksikan apa yang tidak terlihat. Setiap manusia berjalan di atas garis takdir yang telah ditetapkan Allah sejak sebelum ia ditiupkan ke dalam rahim ibunya.
Namun takdir bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja. Ia adalah desain ilahi yang disusun dengan kebijaksanaan yang melampaui batas pikiran manusia. Ruh sebagai bagian halus yang berasal dari perintah Allah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan takdir dibandingkan tubuh. Ada kalanya ruh merasakan sesuatu sebelum akal mampu memahaminya. Firasat yang lembut, ketenangan yang datang tiba-tiba, atau perasaan bahwa sesuatu akan tertulis berbeda dari rencana manusia. Ruh tidak mengetahui masa depan secara utuh, tetapi ia dapat merasakan aliran takdir yang sedang bergerak, seperti daun yang mampu merasakan arah angin sebelum badai datang. Takdir seringkali terasa seperti misteri yang membingungkan ketika dilihat dari sudut pandang dunia. Ada orang yang berjuang keras tetapi belum mendapat apa yang ia inginkan. Ada yang tampak tidak banyak berusaha, tetapi justru diberi kelonggaran rezeki. Ada yang berdoa bertahun-tahun, namun belum melihat jawaban. Dan ada pula yang diberi apa yang ia inginkan tepat saat ia membutuhkannya. Jika manusia hanya melihat dengan mata kepala, ia akan menganggap semuanya sebagai ketidakadilan. Namun ketika ia mulai melihat dengan mata ruhani, barulah ia memahami bahwa apa yang Allah beri dan tahan adalah bagian dari skenario yang sedang membentuk dirinya. Sebab takdir bukan hanya tentang hasil, melainkan tentang proses pembentukan jiwa. Ada waktu-waktu ketika ruh dipertemukan dengan sesuatu yang terasa kebetulan, padahal tidak ada satupun kebetulan dalam kehidupan seorang hamba. Pertemuan yang tidak direncanakan, kesedihan yang datang tiba-tiba, jalan yang berubah arah, atau kehilangan yang membuat hati runtuh. Semuanya telah tertulis dan sedang menuntun manusia menuju keadaan yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Ruh merasakan setiap perubahan itu dengan sangat halus. Itulah mengapa seseorang kadang berkata, "Aku merasa ini sudah seharusnya terjadi," meski ia tidak tahu dari mana keyakinan itu berasal. Itulah bahasa takdir yang hanya dapat dibaca oleh ruh yang peka. Kesanggupan menerima takdir tidak selalu mudah. Ada takdir yang seakan mengoyak hati, membuat air mata jatuh, atau menimbulkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Pada saat seperti itu, ruh manusia diuji. Apakah ia akan tetap percaya bahwa Allah Maha Baik, ataukah ia akan melawan dengan keluhan dan prasangka? Para pencari makrifat memahami bahwa takdir pahit seringkali adalah jalan menuju manisnya iman. Dalam kepedihan, ruh belajar untuk bersandar lebih kuat. Ketika sesuatu direnggut, ruh belajar bahwa ia tidak memiliki apapun kecuali Tuhan yang menggenggamnya. Dan ketika segala rencana runtuh, ruh belajar bahwa rencana Allah selalu lebih sempurna daripada jadwal manusia. Pada akhirnya, memahami takdir adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Ruh akan terus mempelajari hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyesakkan. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia melihat kehidupan bukan sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebagai surat cinta yang dikirimkan dari langit untuk membimbing langkahnya. Takdir tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi bukti bahwa ia tidak berjalan sendirian. Allah menulis setiap detik yang ia jalani dengan kasih sayang. Dan ruh yang menyadari hal ini akan hidup dengan ketenangan mendalam. Tenang karena ia tahu setiap langkahnya berada dalam genggamannya. Dan setiap kejadian membawa dirinya selangkah lebih dekat kepada pulang. Bab 10. Kembali kepada cahaya. Saat ruh melepaskan dunia. Akan datang satu detik yang tidak dapat ditunda oleh siapapun ketika ruh dipanggil pulang oleh Zat yang telah menghembuskannya ke dalam tubuh. Detik itu tidak memiliki suara, namun getarannya melampaui seluruh pengalaman hidup. Ia bukan sekadar berakhirnya napas, tetapi kembalinya sesuatu yang halus, lembut, dan suci kepada asalnya. Pada saat itu dunia yang selama ini terlihat begitu penting, tiba-tiba memudar seperti bayangan senja. Harta, jabatan, pujian, dan segala yang dikumpulkan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa disentuh. Yang tersisa hanyalah perjalanan seorang ruh yang mendekat kepada cahaya, meninggalkan tubuh yang dulu dibanggakan, namun kini tak lebih dari pakaian yang dilepaskan. Saat ruh terlepas dari tubuh,
Ia melihat dunia dengan cara yang tidak pernah mampu dilihat selama hidup. Tabir yang menutupi kebenaran tersingkap satu persatu. Manusia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya bernilai dan apa yang selama ini hanya ilusi. Ruh melihat amal baiknya bersinar seperti bintang yang menuntun arah, sementara amal buruknya menjadi beban gelap yang membayangi. Semua kata-kata kasar, niat buruk, kebiasaan lalai, dan dosa yang pernah dianggap kecil kini tampak jelas dan berat. Namun begitu pula dengan setiap kebaikan sekecil apapun, senyum ikhlas, zikir singkat, maaf yang diberikan dengan hati tulus. Semuanya terlihat begitu besar, begitu berarti, begitu menyelamatkan. Pada tahap ini, ruh merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan ketika masih berada dalam tubuh. Kejujuran penuh tentang dirinya sendiri. Tidak ada lagi topeng, tidak ada alasan, tidak ada pembenaran. Hanya ada kenyataan murni tentang siapa ia sebenarnya di hadapan Tuhan. Disinilah manusia benar-benar memahami betapa berharganya waktu hidup yang dulu sering terbuang sia-sia. Betapa berharganya kesempatan untuk bertaubat, mencintai, beribadah, dan memperbaiki diri. Namun kesadaran ini bukan untuk menyesakan, melainkan untuk menunjukkan bahwa hidup adalah kesempatan dan kematian adalah kepastian yang penuh rahmat, karena ia mengantar ruh menuju perhitungan yang adil. Ketika ruh mulai bergerak meninggalkan dunia, ia tidak berjalan sendirian. Malaikat datang mendekat, tidak dengan wujud yang menakutkan bagi jiwa yang beriman dan berserah, tetapi dengan kelembutan yang menenteramkan. Mereka membawa kabar, ketenangan, dan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ruh yang baik merasakan seolah-olah ia sedang dipulangkan setelah lama terasing. Tidak ada lagi rasa takut, sebab ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Zat yang selama ini menjaganya di dunia. Ia merasa bahwa semua jalan yang pernah ia tempuh, semua kesedihan yang pernah ia tanggung, semua doa yang pernah ia bisikan, ternyata membawanya menuju momen ini, momen kembali kepada sang pemilik ruh. Pada akhirnya, kematian bukanlah kegelapan, sebagaimana manusia bayangkan. Ia adalah pintu menuju cahaya yang jauh lebih terang daripada seluruh cahaya dunia. Ruh yang kembali kepada Allah akan memahami betapa besarnya kasih sayangnya, bahwa hidup adalah ujian, bahwa luka adalah jalan pulang, dan bahwa setiap detik yang dihabiskan untuk mengingatnya akan menjadi sayap yang mengangkatnya lebih tinggi. Dan ketika ruh berada di ambang perjumpaan dengan Tuhannya, ia mengerti sesuatu yang selama hidupnya sulit ditangkap, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Sejak awal, sejak pertama kali ruh ditiupkan, hingga saat ia kembali, Allah selalu ada, selalu dekat, selalu menunggu sang hamba pulang ke dalam pelukan cahayanya. Terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini. Bila ada bagian yang menyentuh ruhmu, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Tinggalkan jejak di kolom komentar, dan sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, di mana cahaya akan selalu menuntun mereka yang mencarinya.